makanya saudara, betul? Betul? Saya mau tanya yang di sini, jawab yang kompak, kira-kira perang berat tidak? Perang pedih tidak? Perang susah tidak? Betul? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk perang, lafaz yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Jangankan perang, oh demo aja susah, panas-panasan. Betul? Betul? Mau demo ada kerjaan berat, ninggalin kerjaan. Betul? Padahal buat urusan agama, kenapa? Karena berat. Ini sekarang di Jakarta, di depan Istana Negara lagi berkumpul ribuan umat Islam. Mereka rame-rame long march dari Istiqlal, kemudian dilanjutkan ke Monas, kemudian dilanjutkan ke Istana Negara. Berbagai macam ormas Islam, ada FPI, ada Muhammadiyah, ada Forum Umat Islam. Mereka rame-rame bersatu dengan gerakan bela negara juga. Saudara, untuk apa mereka sekarang rame-rame kumpul demo di depan istana menuntut supaya tidak ada celah bagi presiden untuk minta maaf pada PKI, saudara? Karena kalau sampai presiden minta maaf pada PKI, ini sangat bahaya, saudara. Ini saudara-saudara kita, para ulama, para habaib, rame-rame demo, bukan omong kosong, saudara. Bukan cuma nanggepin isu, saudara. Bukan cuma mimpi di siang bolong, saudara. Tapi mereka membuat sebuah gerakan yang real, gerakan massa untuk menekan presiden dan pemerintah supaya tidak minta maaf kepada PKI. Kenapa? Karena ada indikasi-indikasi yang kuat bahwa PKI akan kembali bangkit di Indonesia, saudara. Kira-kira saya mau jawab, kalau PKI bangkit lagi bahaya tidak? Bahaya tidak? Kira-kira terima tidak PKI bangkit? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Siap tolak PKI? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Kira-kira kalau presiden minta maaf pada PKI, presiden salah tidak? Salah tidak? Siap lawan presiden kalau minta maaf pada PKI? Lawan jangan! Lawan jangan! Takbir! Sallu ala Nabi! Kita doakan mudah-mudahan perjuangan saudara-saudara kita dimenangkan oleh Allah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia dijaga tidak kemasukan ideologi yang bertentangan dengan tauhid. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya, nah, itu demo berat kagak? Siang-siang, panas-panasan, ninggalin kerja, dihina lagi sama media. Demo 10.000 orang di depan istana, yang diberitain apa? FPI demo di depan istana cuma bikin macet, saudara. Udah demo, capek, keringetan, ninggalin kerja, pengorbanan, dituduh lagi sama media. Kira-kira kurang ajar tidak? Kalau begitu berat tidak? Berat tidak? Kalau demo saja berat, bagaimana perang, saudara? Betul? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk melakukan perang di medan perang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, Allah nggak menggunakan kata-kata uktulu, Allah nggak menggunakan kata-kata qatilu, akan tetapi kewajiban untuk perang menggunakan kata-kata kutiba. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban yang berat. Jelas? Alhamdulillah. Yuk kita lihat lagi ayat lain, saudara. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, faqala ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan syariat qisas kepada kita. Tahu qisas? Qisas itu ajaran dalam Islam. Artinya apa? Kalau orang dibunuh maka dibunuh balik. Kalau orang potong tangan balik. Kalau orang congkel mata balik. Kalau orang patahin kaki itu namanya qisas. Al jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia memperlakukan, maka seperti itu akan diperlakukan. Itu namanya ketika Allah sedang berbicara tentang kewajiban qisas, itu apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah mewajibkan bagi kalian semua
untuk melakukan kisos terhadap segala macam pembunuhan yang ada, saudara. Kenapa Allah pakai kata-kata kutiba? Kenapa nggak digunakan dalam Al-Quran? Langsung perintah ittasu, kisoslah. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan redaksi kutiba, diwajibkan atas kalian semua. Kenapa? Oh, ternyata ketahuan, saudara. Allah menggunakan kata-kata kutiba karena kisos berat, ibadallah. Kisos penuh tantangan. Kisos nggak mudah diterapkan. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang kalau ada negara yang mau menerapkan kisos, saudara, itu ditentang di mana-mana, betul? Dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia, dikatakan tidak manusiawi, dikatakan sudah ketinggalan zaman, dikatakan saudara sudah tidak pantas lagi diterapkan, saudara. Makanya Raja Brunei Darussalam, ini Brunei negara kecil, hampir semua penduduknya Muslim. Raja Brunei Darussalam itu pernah ketika terjadi sebuah kasus pembunuhan, apa yang dia lakukan, saudara? Dia terapkan itu hukum kisos, saudara. Yang bunuh dibunuh balik, ibadallah. Ini raja nerapin kisos di negaranya, saudara. Ketika dia menerapkan kisos di negaranya, saudara, dengan wewenangnya di wilayah dia, apa yang terjadi, saudara? Itu rame-rame negara barat mengecam, saudara. Amerika mengecam, Eropa mengecam, PBB mengecam, semuanya mengecam. Kenapa? Karena dia menjalankan kisos. Kisos dianggap tidak manusiawi, kisos dianggap kejam, kisos dianggap tidak relevan, bertentangan dengan hak asasi manusia, saudara. Waduh, kira-kira berat nggak? Berat nggak menerapin kisos di negara sendiri, negara sistem kerajaan yang dikisos rakyatnya sendiri, di wilayah sendiri, negara gue, kerajaan gue, rakyat gue, agama gue, nerapin kisos, saudara. Barat nggak terima, Amerika nggak terima, saudara. Itu dikecam rame-rame, saudara. Kenapa? Karena itu merupakan ancaman bagi mereka. Kalau sampai bisa dilaksanakan di Brunei, nanti negara-negara lain akan ikut, saudara. Karena hukum Allah adalah hukum yang paling efektif di muka bumi. Kalau begitu jawab yang kompak, kisos berat tidak? Berat tidak? Oleh karena itu Allah ketika memerintahkan kisos, lafaz yang Allah digunakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah wajibkan bagi kalian semua untuk melaksanakan kisos bagi orang yang dibunuh. Kenapa menggunakan kata kutiba? Karena itu merupakan sebuah kewajiban yang berat. Kalau begitu jelas. Kita kembali ke ayat puasa, saudara. Allah Subhanahu